Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan kami, kelompok 2, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai Planning and Management and Managing Media Relations. Yang pertama, yang terhormat kepada Ibu Dr. Kinkin Yuliati, SPMSI, CICS, CPR, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation. Mohon izin pada kesempatan kali ini kelompok kami yaitu kelompok 2 akan membawakan materi presentasi. Boleh di next. Nah, sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Raka Wahyuanda, yang tentunya pada kesempatan kali ini tidak sendirian, melainkan sudah bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Erma Erviandari, ada Putri Kalista Rohandiana, dan yang terakhir ada Roselina. Boleh di next. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah Planning and Management and Managing Media Relation. Nah, dalam public relation ini merupakan sebuah kontrol jalannya pelaksanaan program tanpa adanya kontrol data atas program atau kesinambungan antar tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik. Boleh di next? Nah, pembahasan yang pertama adalah budgeting nih. Apa sih budgeting itu ya kan? Nah, budgeting merupakan proses perencanaan atau budgeting ini bagaimana sih caranya membelanjakan uang yang biasa juga disebut dengan penganggaran. Nah, anggaran adalah nama yang diberikan untuk rencana pengeluaran agar mengantisipasi apakah Anda memiliki cukup uang untuk melakukan hal-hal yang Anda butuhkan atau ingin dilakukan dengan menggunakan rencana pengeluaran. Nah, tentu saja dengan mempertimbangkan arus masuk dan keluar, dana program keduanya sangat penting. Namun, tidak semua public relation profesional ahli dalam bidang ini dan hanya sejumlah kecil praktisi yang mempelajari akuntansi dan keuangan sebagai bagian dari pendidikan profesional mereka atau sebesar 60% praktisi Kanada melaporkan nih tidak pernah menerima lembaga keuangan sebesar satu pun gitu. Lalu kemudian juga membuat keterampilan penganggaran menjadi lebih rendah. Mereka paling rendah. Setiap spesialis diharuskan melakukan kenaikan biaya variabel untuk melakukan rencana public relation untuk tahun anggaran yang akan datang. Melaksanakan rencana PR untuk tahun anggaran yang akan datang juga merupakan penganggaran yang jarang dilakukan nih, karena pekerjaannya itu hanya dengan satu orang saja. Biaya proyek dan aktivitas seperti percetakan, penyewaan fasilitas untuk acara khusus, membayar pembicara dan fotografer, periklanan, perjalanan, dan hiburan adalah contoh dari biaya variabel. Nah, kemudian pedoman yang bisa dipakai dalam budgeting itu ada sebagai berikut. Yang pertama, ketahui berapa banyak sih biaya yang Anda perlukan. Jika Anda bermaksud untuk mengirim surat yang unik, cari tahu berapa banyak untuk fotografer, karya seni, percetakan, perlipatan, milis, pelabelan, dan penyortiran pengiriman, pengeposan, dan langkah penyelesaian lain yang diperlukan. Teman-teman juga harus nih mematuhi biaya yang telah disepakati dan juga memenuhi apa yang telah dijanjikan. Kemudian yang kedua adalah jelaskan anggaran dalam biaya yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Manajemen atau pelanggan mungkin tidak tertarik dalam rincian biaya tetap atau variabel yang dikeluarkan untuk tujuan pembuatan anggaran. Nah, saat menyetujui anggaran, manajer itu biasanya tidak tertarik dengan rincian yang tetap, namun bisa menggunakan variabel yang dikeluarkan untuk tujuan pembuatan anggaran. Saat menyetujui anggaran, manajer biasanya ingin tahu berapa biaya untuk mencapai tujuan dan sasaran. Mereka meminta kita untuk mengelola biaya secara efektif. Lalu yang ketiga, ada kelola program dengan memanfaatkan kemampuan komputer kita.
Ya, ini adalah untuk spreadsheet proyek individu dan spreadsheet master. Nah, kita juga dapat nih memantau pengeluaran berdasarkan perkiraan biaya dan meningkatkan kebutuhan arus kas terlebih dahulu dengan mengiklankan setiap proyek dan juga menautkannya ke spreadsheet utama. Kemudian setelah disetujui, anggaran seringkali dikesampingkan dan tidak digunakan sebagai alat manajemen. Namun, anggaran dapat diberikan pedoman atau dapat memberikan pedoman untuk menjadwalkan sumber daya staf dan juga menetapkan kontrak layanan, melacak biaya proyek, dan yang terakhir ada menetapkan akuntabilitas bila digunakan bersama dengan komponen perencanaan program lainnya. Lalu yang kedua adalah implementasi dan kontrol. Apa sih implementasi itu? Implementasi adalah salah satu bagian penting dari proses kebijakan. Adalah bisa juga disebut sebagai implementasi atau penerapan kebijakan tertentu. Nah, kemudian setelah kebijakan telah ditetapkan, mereka dimasukkan ke dalam tindakan sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian menurut James Lester dan juga Joseph Stewart, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan program. Yang dalam posisi ini, eksekutif mengatur bagaimana sih cara mengatur, menginterpretasikan, serta mengimplementasikan kebijakan yang dipilih. Dalam arti yang lebih luas, implementasi ini, implementasi kebijakan adalah administrasi hukum yang memungkinkan berbagai aktor prosedur dan juga organisasi untuk melaksanakan dan juga mengelola sumber daya dan metode secara efektif dan efisien yang dapat mendukung pelaksanaan program. Kemudian selanjutnya ada menginterpretasikan rencana yang telah dibuat dan memberikan instruksi yang jelas untuk pelaksanaan program. Kemudian selanjutnya menurut Tangki Wisan dapat diketahui bahwa tahapan implementasi merupakan suatu peristiwa yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan menerapkan program melalui aktivitas-aktivitas yang menjadi program dari pemerintah. Yang bisa dibilang bahwa dalam tahapan ini, implementasi atau penerapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan perlu memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam proses kebijakan publik agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Itu tadi menurut Tangki Lisan. Nah, selanjutnya adalah dalam public relation merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya kontrol atas program, kesinambungan antar tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik. Karena proses yang dilakukan harus sesuai dengan pelaksanaan dan menilai apakah sesuai rencana dan mempunyai nilai standar. Dari definisi yang telah disebutkan, bahwa peranan ini juga mendukung dalam keseluruhan corporate image. Hal ini didukung oleh peneliti Santoso dan Natasha pada tahun 2011 menyatakan bahwa peranan backup manajemen berpengaruh positif dan sangat baik dalam penilaian publik. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur bahwa dengan dimensi citra merek atau brand image, sedangkan penulis akan mengukur dengan dimensi corporate image. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Raka atas pemaparan materinya tadi. Selanjutnya di sini ada the role of the press officer. Public relation officer juga dikenal sebagai eksekutif akun hubungan masyarakat, merencanakan dan membuat rencana PR untuk individu, bisnis, dan merek. Mereka akan melakukan ini dengan menentukan siapa target audiens mereka dan kemudian membuat dan menyebarkan konten yang sesuai dengan preferensi audiens tersebut.
tersebut. Adapun juga beberapa petugas humas yang menangani komunikasi krisis. Beberapa tugas of the press officer antara lain, yang pertama, ada merencanakan strategi dan kampanye publisitas. Yang kedua, ada menulis dan memproduksi presentasi, artikel, siaran pers, dan posting media sosial. Yang ketiga, ada merancang atau mengolah proyek produksi komunikasi visual dan konten digital. Yang keempat, ada berurusan dengan pertanyaan dari publik, pers, dan organisasi terkait. Yang kelima, ada mengorganisir dan menghadiri acara promosi seperti konferensi pers dan presentasi. Yang ketujuh, ada memberikan informasi kepada klien tentang peluang promosi baru dan kemajuan kampanye PR saat ini. Sementara yang lain dipekerjakan oleh agensi atau pekerja lepas dan berkolaborasi dengan berbagai klien. Yang lain adalah petugas PR yang bekerja di rumah dan berkonsentrasi pada proyek dan kampanye untuk perusahaan mereka sendiri. PR termasuk dalam apa yang disebut bauran pemasaran, yang mencakup semua yang perlu dilakukan merek untuk mempromosikan barang atau jasanya. Apakah petugas PR bekerja di rumah atau dengan agensi? Mereka sering berkolaborasi dengan profesional komunikasi lainnya seperti desainer, copywriter, dan tim pemasaran. Keterampilan yang penting bagi para public relation tersebut di sini yang pertama ada keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang sangat baik. Yang kedua, ada keterampilan komunikasi yang sangat baik. Yang ketiga, kemampuan untuk menyajikan. Yang keempat, kapasitas untuk merencanakan dan menetapkan prioritas secara efektif. Yang kelima, ada keterampilan dalam media digital seperti administrasi, blog, video, editing, dan desain grafis. Yang terakhir, ada berpengalaman mengelola media sosial. Selanjutnya, ada writing report and proposal. Berdasarkan jurnal Evi Silalahi, proposal sendiri dapat diartikan sebagai rencana yang dibuat oleh sebuah organisasi dan dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu to propose, yang memiliki arti mengajukan dan apabila ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia, maka proposal ini memiliki arti sebagai bentuk pengajuan atau permohonan. Adapun permohonan yang diajukan dapat berupa ide, gagasan, pemikiran, atau sebuah rencana kerja yang ditujukan kepada pihak tersebut yang mendapatkan dukungan baik yang bersifat izin, bantuan dana, atau lainnya. Oleh karena itu, proposal dapat dikatakan juga sebagai sebuah pemaparan yang dibuat pada suatu organisasi guna mendapatkan suatu perizinan, bantuan dana, dan hal lainnya kepada pihak seperti pihak bisa memberikan sponsor. Selanjutnya di sini juga ada fungsi dari beberapa proposal. Yang pertama, fungsinya guna melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi proposal guna mendirikan usaha besar, kecil, maupun menengah. Yang ketiga, guna mengajukan tender atau tawaran dari lembaga pemerintah maupun swasta. Yang keempat, guna mengajukan kredit kepada bank. Yang kelima, guna mengadakan acara seperti seminar, diskusi, pelatihan, dan hal lain sebagainya. Selanjutnya, adapun jenis-jenis dari proposal yang terdiri, pertama, proposal bisnis atau usaha. Contohnya, proposal tersebut adalah proposal untuk mendirikan usaha, proposal berupa kerjasama antar perusahaan, dan lainnya. Yang kedua, ada proposal proyek, lebih terkait dengan kehidupan kerja, yang mencakup beberapa varian dan rencana proyek pengembangan. Yang ketiga, ada proposal penelitian, lebih sering digunakan di kalangan akademisi
seperti penelitian untuk membuat skripsi, tesis, dan lain-lainnya. Contohnya dan isi dari proposal ini adalah pemaparan kegiatan penelitian. Yang keempat ada proposal kegiatan. Terdiri dari beberapa pengajuan rencana sebuah kegiatan baik itu bersifat individu maupun kelompok. Misalnya proposal kegiatan pentas seni budaya. Adapun menurut DRA Ida Royandia, pengertian dari laporan adalah alat yang dapat digunakan manajer untuk menginformasikan atau berkontribusi pada setiap keputusan mereka. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa laporan bertindak sebagai catatan permanen dan juga dapat berfungsi sebagai jawaban atau pertanyaan untuk memecah suatu masalah. Syarat dari pembuatan laporan tersebut terdiri atas yang pertama, isi laporan harus benar adanya. Hal ini agar pada saat pengambilan keputusan dilaksanakan, organisasi akan dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, laporan harus langsung pada sasarannya. Yang ketiga, laporan harus lengkap dengan melampirkan supporting data atau data penunjang. Misalnya, data statistik, grafis, skema, dan lainnya. Yang keempat, ada laporan harus tegas dan konsisten agar dapat menghindari timbulnya permasalahan atau persoalan baru. Yang kelima, ada laporan harus tepat pada waktunya. Karena dengan tidak tepatnya waktu penyampaian suatu laporan, maka tindakan korektif yang harus diambil ataupun di follow up akan mengalami keterlambatan dan hal ini akan mengakibatkan hal yang negatif pada suatu organisasi. Yang keenam, laporan harus tepat penerimaannya. Karena apabila laporan tidak sampai kepada sasarannya dan sampai kepada orang yang tidak berhak membacanya, maka akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Ada pula beberapa hambatan dalam menyusun sebuah laporan. Yang pertama, penyajian fakta yang tidak benar dan cenderung memutarbalikkan fakta. Yang kedua, informasi yang disajikan tidak lengkap. Yang ketiga, organisasinya besar dan rumit. Yang keempat, kepala perpustakaan kurang menghargai pendapat bawahannya. Yang kelima, bahasa yang tidak lugas dan cenderung berbelit-belit. Yang keenam, beban psikolog bagi si pelapor, misalnya bawahannya. Yang ketujuh, laporan dikhawatirkan dapat menambah beban kerja bagi si pelapor tersebut. Selanjutnya ada writing press release. Press release atau siaran pers adalah dokumen yang disebarluaskan oleh perusahaan atau organisasi lainnya dengan tujuan agar membantu sebagai atau bahkan seluruhnya isinya dikutipkan oleh media massa dalam pemberitaannya, khususnya pada media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan beberapa media cetak lainnya. Dalam konteks ilmu komunikasi, definisi public relation atau PR dapat dikatakan sebagai manajemen perusahaan atau organisasi dikarenakan tugas praktisi. PR berfungsi membantu organisasi dalam mendefinisikan tujuan dan filosofinya. Adapun contoh dari beberapa public PR yang dikelolanya. Yang pertama ada relasi internal, seperti employer relation, stakeholder relation, dan sebagainya. Yang kedua ada relasi eksternal, seperti media relation, komunikasi relation, government relation, industri relation, dan sebagainya. Kegiatan PR sendiri pastinya sudah tidak asing lagi di kalangan masa hidup masyarakat yang tidak pernah terlepas dari komunikasi sebagai salah satu profesi yang mengelola hubungan antara suatu unit dan pabriknya. Selanjutnya,
Untuk memperoleh keahlian penulisan seorang praktisi, PR harus mengenal teknik penulisan dan banyak melakukan latihan. Keahlian menulis erat hubungannya dengan pekerjaan PR, diantaranya membuat press release, background, iklan layanan masyarakat, iklan korporat, artikel dan editorial, publikasi ringan, company, profil, dan annual report, naskah pidato, bahan-bahan presentasi, dan berbagai kegiatan menulis lainnya yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Tetapi itu saja tidak cukup. Oleh karenanya, untuk dapat menulis dengan baik dibutuhkan dukungan riset, data, bacaan, diskusi, dan upaya yang memperluas wawasan. Selanjutnya, ada writing feature article. Penulisan sebuah artikel bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang sesuai dengan data dan fakta. Selain berupa fakta, artikel juga bisa memuat gagasan yang berupa opini yang menanggapi suatu perusahaan, permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Yang adapun pengertian dari artikel sendiri yaitu dapat dipahami sebagai rangkaian atau esai berbasis fakta dan opini yang diterbitkan di media, baik itu media cetak, media online, bahkan saat ini banyak artikel yang diunggah ke media sosial. Selanjutnya ada tujuan dari penulis artikel itu sendiri, yaitu untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Ide-ide dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, menghibur, dan menyarankan hiburan bagi para pembacanya. Selain itu, subjek, topik, atau ide artikel dapat disajikan dalam bentuk opini. Selanjutnya, di sini juga ada tujuan dari artikel itu sendiri. Tujuan atau manfaat penulis artikel sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan pikiran. Yang kedua, sarana berpikir sistem hasil pemikiran ilmiah untuk menggambarkan atau mendiskusikan topik yang didefinisikan oleh peneliti. Yang keempat, sarana untuk menjelaskan atau mendiskusikan suatu masalah dalam kaitannya dengan bidang keahlian tertentu. Adapun tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh pembaca artikel sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Yang kedua, sumber daya pendidikan. Yang ketiga, hiburan untuk membaca. Selanjutnya, ada event management. Event management adalah agenda kegiatan atau perayaan tertentu yang menunjukkan, menghadirkan, dan merayakan hal-hal penting yang terjadi pada waktu tertentu dengan tujuan menyampaikan pesan kepada para pengunjung. Adapun di sini pengertian dan makna peristiwa dari beberapa sumber buku. Yang pertama ada menurut Kennedy tahun 2009. Event adalah pameran, pertunjukan, atau festival sepanjang ada penyelenggaraan, peserta, dan pengunjung. Adapun di sini menurut Sulaksana tahun 2003. Acara adalah acara yang diselenggarakan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada kelompok sasaran. Adapun di sini menurut Allen tahun 2002. Sebuah acara adalah pertemuan, pertunjukan, atau perayaan ritual khusus untuk yang dirancangkan secara ketat, mencapai tujuan sosial, budaya, atau tujuan bersamanya. Adapun jenis-jenis dari event, yaitu yang pertama ada acara hiburan. Acara hiburan ini adalah dikategorikan acara yang berkembang pesat yang memiliki elemen kompetitif dan menarik bagi banyak orang. Yang kedua, acara pribadi, kegiatan bersama anggota keluarga atau teman. Contoh acara pribadi adalah menyelenggarakan pernikahan dan lain-lainnya.
Yang ketiga ada acara budaya. Acara budaya merupakan kegiatan yang identik dengan budaya atau memiliki nilai sosial yang tinggi dalam tatanan sosial. Yang keempat, acara organisasi. Contohnya seperti konferensi dalam partai politik, pameran yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Selanjutnya, di sini ada broadcasting, PR, and funded TV program. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang terkenal dan yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suaranya, baik itu monokrom atau hitam putih maupun berwarna. Kotak televisi pertama kali dijual secara komersial sejak tahun 1920-an. Dan sejak saat itu, televisi telah menjadi barang biasa yang sering ada di rumah, kantor, maupun di institut lainnya, khususnya sebagai sumber kebutuhan akan hiburan dan berita serta menjadi media periklanan. Pada tahun 1920-an, penemuan John Logie Baird berhasil menunjukkan cara pemancara gambar bayangan bergerak di London pada tahun 1925. Diikuti gambar bergerak monokrom pada tahun 1926. Cakram pemindaian Baird dapat menghasilkan gambar beresolusi 30 baris. Pada tahun 1930-an, penyebaran dan penerimaan masyarakat untuk pertama kalinya, Olimpiade Berlin disiarkan ke stasiun televisi, di mana masyarakat umum dapat menyaksikan setiap perlombaan langsung. Pada masa awal televisi, kotak televisi elektromekanik mulai secara komersial dijual dari tahun 1928 hingga 1934 di Inggris, 14 Amerika Serikat, dan Rusia. 15 televisi komersial pertama dijual oleh Baird di Britania Raya pada tahun 1928 dalam bentuk penerima radio ditambah dengan komponen-komponen seperti tabung neon di belakang cakram Nipkow yang menghasilkan gambar kemerahan berukuran besar, perangko pos yang dapat diperbesar lagi menggunakan lensa pembesar. Betapa pentingnya peran produser dan pengarah acara dalam tahap produksi acara siaran langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya adalah photographs, caption, dan printing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lisi Yulia Dewi, ditemukan bahwa fotografi telah berkembang dari zaman Aristoteles dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, perkembangan dari fotografi ini dimulai dari ditemukannya kamera obscura yang mana ini tuh hanya dapat digunakan untuk mengabadikan citra alam dengan cara digambar. Namun pada saat ini fotografi ini tuh sudah tidak hanya digunakan untuk mengabadikan citra alam saja, tapi fotografi pada saat ini tuh bisa membantu pekerjaan, contohnya aja kayak pekerjaan kedokteran, yang mana di kedokteran ini terdapat foto-foto dari berbagai macam penyakit. Lalu fotografi juga bisa membantu pekerjaan hukum, yang mana di dalam hukum itu tuh biasanya dibutuhkan foto-foto atau video bukti guna untuk melancarkan persidangan.
Lalu fotografi juga bisa membantu pekerjaan arsitektur yang mana arsitektur ini tuh menggambar atau membuat sketsa bangunan, rumah, gedung atau lainnya. Dan juga fotografi ini dapat membantu dalam kegiatan desain komunikasi visual yang mana fotografi ini digunakan guna mengkomunikasikan suatu produk atau jasa kepada khayalak sasaran. Nah, karena dengan melihat foto suatu produk ini, maka sekiranya foto-foto tersebut ini dapat membuat seseorang pembaca ini tuh akan merasa kayak lebih tertarik. Lalu berdasarkan pendapat Taufik Hidayat, caption sendiri ini merupakan sebuah tulisan singkat yang biasanya ini terdapat di bawah gambar. Dan tulisan ini tuh memiliki fungsi untuk melengkapi atau menjelaskan kejadian yang terdapat pada gambar di atasnya. Lalu tidak hanya menurut pendapat Taufik Hidayat, selanjutnya ada pendapat menurut Tasya Talita. Nah, menurut Tasya Talita, caption ini sebaiknya ditulis dalam bentuk kalimat simple present tense, yang mana dengan kalimat simple present tense ini diharapkan pengguna atau pembaca dapat membaca kalimat tersebut dan akan lebih memahami apa sih kejadian yang ada pada gambar tersebut. Lalu ada pula fungsi dari adanya caption. Nah, fungsi yang pertama ini untuk menambahkan kredibilitas pada gambar atau video yang diberi teks. Nah, dengan cara ini, gambar atau video ini tuh bisa dianggap nyata. Lalu yang kedua, untuk menarik banyak orang, jadi tuh kayak biar orang-orangnya ini tuh mau nonton video atau gambar tersebut, atau sekiranya orang-orang ini kayak merasa, oh video ini menarik nih, jadi mereka mau menonton ulang videonya. Lalu selain itu, penggunaan caption ini juga dapat memberikan penjelasan tentang gambar atau video yang dipublikasikan tersebut. Lalu yang ketiga, keterangan melengkapi foto atau gambar yang dipublikasikan di media sosial atau media cetak. Nah, teks ini akan membantu pembaca dengan mudah memahami tujuan dari video atau gambar tersebut. Lalu selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Ngaibo, percetakan ini merupakan proses industri untuk memproduksi tulisan dan gambar secara massal. Nah, terutama ini dalam bentuk tinta di atas kertas dengan menggunakan mesin cetak. Miliaran bahan cetak seperti buku, kalender, buletin, majalah, surat kabar, poster, undangan pernikahan, brosur, dan lainnya ini tuh diproduksi setiap hari. Nah, karena hasil cetak ini dianggap dapat dengan cepat menyampaikan ide dan informasi kepada jutaan orang. Nah, percetakan ini juga dianggap sebagai salah satu penemuan yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah manusia. Di era perkembangan teknologi informasi yang saat ini semakin maju, kita tuh masih bisa melihat penyedia jasa percetakan yang melakukan pemasaran secara manual. Namun untuk pemesanan cetaknya itu pelanggan harus langsung datang ke kantor layanan cetakannya. Dan seiring berjalannya waktu, pekerjaan percetakan yang harusnya pelanggan itu harus datang sendiri ke percetakan ini tuh dianggap kurang efisien. Jadi kayak lebih membuang waktu lah. Nah, sehingga orang-orang yang merasa kayak, ngapain sih kayak buang-buang waktu, akibatnya itu tuh
kurang informasinya tuh kurang bagi konsumen dan konsumen juga memiliki penurunan minat untuk memilih dan menggunakan jasa percetakan. Oke, boleh di next. Oke, yang selanjutnya terdapat kasus kecemasan masyarakat terhadap informasi Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kasus yang dapat kami ambil ini itu merupakan kasus yang diteliti oleh Ratna Amelia Sinta Kumaralita. Nah, di dalam kasus ini kami itu dapat menyimpulkan bahwa seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020 hingga saat ini itu seluruh dunia telah diserang suatu wabah bernama COVID-19. Nah, yang mana pada situasi tersebut banyak sekali nih berita hoaks yang tersebar dari berbagai media dan hal tersebut ini tuh membuat semua masyarakat menjadi cemas. Nah, oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini guna untuk mengetahui strategi dari media relation Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya. Nah, penelitian ini itu menggunakan paradigma konstruktivisme dengan menggunakan metode kualitatif berjenis studi kasus. Nah, pengumpulan data pada penelitian ini itu tuh dilakukan melalui wawancara yang mendalam dengan beberapa narasumber sesuai dengan bidangnya serta observasi yang dilakukan oleh peneliti. Nah, kemudian data tersebut ini tuh dianalisis dengan cara direduksi dan setelahnya data ini tuh baru akan disajikan, yang mana data tersebut nantinya dapat digunakan untuk sebagai sumber untuk penarikan kesimpulan. Hasil yang ditemukan oleh peneliti yaitu bahwa penanganan Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kasus tersebut ini tuh ada beberapa penanganannya nih. Yang pertama, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini tuh memberikan informasi program kebijakan, di mana Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki peran yang mana secara umum dalam bentuk kegiatan media relations atau bisa disebut dengan kegiatan public relation dari pemerintah daerah, yaitu perannya itu memberi informasi kepada masyarakat terkait dengan program kebijakan pemerintah. Nah, supaya masyarakat ini lebih mengetahui program kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat dapat atau mau mendukung programnya ini atau program tersebut, sehingga masyarakat ini dapat merespon juga pemerintah dengan lebih baik. Yang kedua, ada penanganan yang mana Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini memberikan edukasi publik kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat mencegah tersebarnya berita hoaks secara meluas. Nah, hal ini dikarenakan dengan adanya media sosial maupun media online, semua orang ini tuh bisa menjadi sumber berita, baik itu berita terpercaya ataupun berita yang tidak. Nah, baik informasi itu bohong atau hoax. Nah, untuk itu Humas ini tuh memiliki Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini tuh memiliki tugas untuk mengoreksi berita-berita tersebut. Jadi sekiranya Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta itu dapat menyaring informasi yang dapat merugikan masyarakat, sehingga diharapkan berita-berita hoax tersebut bisa lebih ditekan lagi.
Lalu yang ketiga, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan memberikan informasi dan data secara transparan. Nah, hal ini tidak hanya dilakukan untuk menjaga citra pemerintah daerah saja, tetapi juga nih kalau misalnya pemerintah daerah apa sih kayak pemerintah daerah ini memberikan informasi yang transparan, tentunya masyarakat akan merasa lebih kayak percaya kan. Nah, jadi dengan kepercayaan itu pemerintah daerah tentunya akan mendapatkan citra yang baik. Nah, dengan mendapatkan citra yang baik, maka masyarakat tuh kayak merasa akan, oh ini baik nih, dan akan lebih mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga nanti masyarakatnya bisa lebih aware lagi atau lebih peduli lagi dengan COVID-19 dan kebijakan-kebijakannya tentunya. Lalu, adapun strategi media relation yang dilakukan Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan kasus COVID-19 itu yang pertama, perencanaan strategi berbasis Satgas COVID-19. Nah, di mana pemerintah daerah ini akan membuat unit khusus untuk penanganan kasus COVID-19 yang disebut dengan Satgas COVID-19. Nah, bentuk dari perencanaan tersebut adalah Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan berperan sebagai perantara dari tim-tim yang lain untuk menginformasikan baik itu data, kegiatan, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh tim-tim yang lain, di mana informasi tersebut dapat berupa update harian di media sosial secara rutin. Contohnya saja nih kayak kasus konfirmasi pasien COVID-19, pasien sembuh, dan data meninggal dunia akibat COVID-19. Ini semua beritanya akan diupdate di media sosial secara rutin. Yang kedua, mengembangkan perencanaan strategi berbasis Satgas COVID-19, di mana Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan mengembangkan perencanaan strategi dengan menggunakan strategi media relations untuk penanganan kasus COVID-19 yang berbasis Satgas COVID-19, dengan fokusnya itu menggunakan media sosial untuk kegiatan publikasi dan informasi yang berisikan infografis terkait dengan update data COVID-19. Nah, hal ini tuh dikarenakan media sosial dan media online ini bisa lebih cepat meneruskan informasi. Jadi sekiranya informasi-informasi tersebut tuh dapat tersebar dengan cepat dan akhirnya masyarakat menjadi lebih cepat untuk tahunya. Lalu yang ketiga, mengelola isu untuk mengembalikan kepercayaan publik. Nah, dengan bekerja sama oleh Humas Rumah Sakit Sardijo. Jadi, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini bekerja sama dengan Humas Rumah Sakit di Sardijo untuk mempublikasikan informasi yang bukan pembenaran, namun informasi yang dapat sekiranya menenangkan masyarakat. Selain itu, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga bertanggung jawab dalam menginformasikan program prioritas vaksinasi dari pemerintah pusat. Dengan begitu, maka diharapkan publik dapat kembali percaya kepada pemerintah. Lalu yang keempat ada strategi mengelola isu aktual seputar COVID-19 berbasis data. Hal ini tuh didasarkan pada data pasien PTG atau orang tanpa gejala COVID-19. Nah, strategi mengelola isu tersebut ini dilakukan dengan menginformasikan lokasi-lokasi shelter melalui platform media yang dimiliki oleh Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingganya sekiranya hal tersebut ini dapat mengurangi kemungkinan penularan yang lebih luas. Lalu yang kelima ada mengembangkan media center, yang mana media center ini memiliki fasilitas internet gratis dan segala macam keperluan untuk membantu rekan-rekan media dalam membuat berita ataupun publikasi berita. Nah, untuk bekerja sama dengan rekan-rekan media dan wartawan, tentunya membutuhkan suatu media sebagai alat untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini membuat grup media sosial guna untuk bertukar informasi. Nah, tentu saja nih strategi tersebut memiliki kemungkinan terhambat. Jadi strategi itu ada kemungkinan
penghambatnya, yang mana hambatan dan kendala yang ditemui oleh Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta itu yang pertama, ketika sedang melaksanakan kegiatan media relations dalam penanganan kasus COVID-19, ini tuh terdapat perbedaan pendapat yang kemudian dilakukan proses pemeriksaan kembali atau konfirmasi kembali yang mana hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, beredar pula kayak berita hoax yang bisa menimbulkan perdebatan yang terjadi di media sosial serta terdapat hambatan ketika melakukan pemetaan media yang berkaitan dengan medianya itu tuh kayak membuat isu-isu biar tambah panas gitu loh. Nah, yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan media relations yang berkaitan dengan wartawan, terdapat kendala juga, yaitu pada saat akan melakukan acara liputan, di mana kan karena ada penularan COVID-19 ini, maka ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Jadi, jumlah wartawan yang akan meliput ini itu tentu saja akan dibatasi. Nah, hal inilah yang menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan media relations bersama dengan rekan-rekan media atau wartawan. Nah, dalam mengatasi hambatan atau kendala yang ditemukan ketika melaksanakan kegiatan media relations ini, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini menggunakan beberapa cara, yaitu dengan menciptakan antisipasi atau memetakan isu-isu yang terjadi. Kemudian, berkaitan dengan manajemen media, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini tidak akan membeda-bedakan media selama media itu legal. Selanjutnya, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan kembali terkait informasi-informasi yang telah beredar dan melakukan penanganan dari internal. Sedangkan dari sisi media sosial, kurang lebih dalam mengatasi hambatan atau kendala tersebut itu sama dengan kegiatan media relation lainnya, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terkait berita-berita hoax yang beredar. Kemudian setelah menemukan berita hoax tersebut berasal dari mana, maka pihak Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan segera menerbitkan berita-berita yang benar untuk menangkal berita-berita hoax tersebut. Oke, selanjutnya boleh di next. Oke, selanjutnya adalah kaitan pokok, di mana kasus yang terjadi dalam penanganan kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta ini berkaitan dengan materi planning and managing dalam media relations. Nah, karena dalam sebuah media relation yang dilakukan Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus tersebut di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga program kebijakan di mana Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki peran secara umum dalam bentuk kegiatan media relations atau biasa disebut kegiatan public relation dari pemerintah daerah, yaitu memberi informasi kepada masyarakat terkait dengan program kebijakan pemerintah supaya masyarakat mengetahui program kegiatan tersebut. Nah, dalam planning dan manajemen media relations, suatu bentuk perencanaan dalam mengambil sebuah kasus, sehingga kegiatan public relation sendiri ini pastinya sudah tidak asing lagi di kalangan masa hidup masyarakat, yang tidak pernah terlepas dari komunikasi tentunya sebagai salah satu profesi yang mengelola hubungan antara suatu unit dan publiknya. Nah, dilihat dari kasus tersebut nih, pihak Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan memberikan informasi dan data secara transparan, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, hal ini tuh tidak hanya dilakukan untuk menjaga citra pemerintah daerah saja, tetapi juga apabila pemerintah daerah ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tersebut, seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka eh, pemerintah daerah tidak hanya mendapatkan citra yang baik, namun masyarakat juga akan lebih kayak mematuhi setiap kebijakan pemerintah yang keluar untuk menangani COVID-19. Nah, serta
Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan edukasi publik kepada masyarakat sehingga sekiranya hal tersebut dapat mencegah tersebarnya berita hoaks secara meluas. Nah, hal ini dikarenakan dengan adanya media sosial atau media online yang mana membuat semua orang tuh bisa, baik itu anak-anak, orang dewasa, maupun orang-orang lainnya itu bisa melihat berita, baik itu beritanya terpercaya ataupun beritanya tidak terpercaya, terutama berita-berita bohong atau berita-berita hoax. Nah, untuk itu, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki tugas untuk mengoreksi berita atau informasi yang dapat merugikan masyarakat tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu perspektif tulisan. Dalam hal ini, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta berperan dalam media relationship, yaitu penyampaian program informasi politik yang bertujuan untuk membentuk masyarakat agar masyarakat melakukan program aksi pemerintah, kemudian mengambil peran untuk mendidik masyarakat agar mencegah berita palsu, yaitu hoax terkait peristiwa tersebut COVID-19, atau tidak terkait dengan masalah COVID-19. Lalu mereka juga menampilkan data dan informasi secara transparan. Lalu berdasarkan perspektif kami, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memanfaatkan media informasi yang lebih luas lagi untuk menyebarkan informasi tentang COVID-19. Misalnya dengan membuat artikel menarik yang dikemas dengan informasi yang akurat, tajam, dan terpercaya tentang berita template COVID-19. Berdasarkan perspektif kami juga, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat mendekatkan diri kepada kalangan masyarakat dengan secara langsung menyisipkan pendanaan untuk melakukan kegiatan belusukan ke kampung-kampung sekaligus melihat kondisi nyata di perkampungan. Lalu Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga dapat melakukan kegiatan pemberian vaksin, lalu garis diiringi dengan sosialisasi bagaimana cara mencegah penyebaran virus COVID-19. Tentunya dengan terjun langsung ke kalangan masyarakat, Pemda Humas ini melakukan informasi yang diberikan dengan tepat, sasaran ke masyarakat langsung di perkampungan. Sehingga penyebaran COVID-19 atau berita hoaks dan menyebabkan kecemasan pada warga yang berkurang. Setelah kegiatan dilaksanakan, Humas Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga dapat membuat sebuah postingan press release pada masa media sosial untuk melaporkan kegiatan ke publik. Boleh next slide? Baik, next slide terdapat kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari kelompok kami ialah keberadaan public relation ini dalam hal ini dikenal sebagai eksekutif akun hubungan masyarakat, lalu merencanakan dan membuat PR untuk individu, bisnis, dan merek. Dalam public relation ini juga sebagai kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya kontrol atas program ini, berkesinambungan antara tahapan yang tidak dapat berlangsung dengan baik. Proses yang dilakukan akan sesuai dengan pelaksanaan dan menilai apakah sesuai rencana dan mempunyai nilai standarnya.
Lalu dalam konteks ilmu komunikasi, definisi public relation adalah dapat dikatakan sebagai manajemen perusahaan atau organisasi dikenak agar dapat melakukan sebuah aksi yang praktis. Lalu untuk saran, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami menemukan bahwa hasil analisis dalam paper ini penulis ingin menyampaikan saran dari public relation, yaitu dapat memaksimalkan lagi fungsi komunikasi dalam menjalankan aktivitas di ranah teknis. Salah satunya adalah melakukan riset karena sebagai fungsi komunikasi. Lalu public relation ini harus mampu memberikan informasi kepada manajemen dengan sumber data yang terpercaya dan anti hoax, sehingga peran dan fungsi dan tugas yang dijalankan public relation ini berjalan dengan efektif dan efisien. Next slide. Lalu kelompok kami juga mengambil beberapa referensi dari data di atas. Oke, next slide. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang sudah bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan ini semua dapat bermanfaat dan pesan yang ingin kita sampaikan dapat tersampaikan secara langsung kepada teman-teman semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga